yang menemui pelajaran. Halo, selamat pagi. Halo. Jadi pada semangat nih kayak. Jadi langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kelas 10 ya ini kita bertemu lagi dengan materi teks negosiasi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar ilmu kita pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Ya. Boleh ada yang untuk memimpin doa pada hari ini? Teman-teman semua siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya hari ini. Terima kasih untuk ada yang telah berdoa pada hari ini. Kira-kira hari ini yang hadir semua nggak nih? Oh ya, kayaknya banyak bangku yang kosong ya. Baiklah, ibu langsung cek kehadiran dulu pada hari ini. Yang pertama Adel, hadir ibu. Rahma, hadir ibu. Kristina, hadir. Sarah, hadir bu. Doni ya, ya, Doni kita doakan semoga sembuh ya. Aldo, kalau saya bu, luas ya om, ini tahu nggak gimana? Tadi lihat di jalan ya bu, nggak pakai. Oh ya ampun, besok jadinya dia buat sekolah, jangan sampai dia bolos. Oke, untuk hadirin hari ini, Doni sakit, Aldo, baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang teks negosiasi. Tapi sebelumnya kita biar fokus dulu hari ini, mulai hari dan semangat kayak biasanya. Kita mau main game dulu, mau nggak? Mau. Kita ice breathing dulu sebentar ya, supaya kita makin fresh lagi. Nah, ya pada hari ini kita akan main pokoknya sebuah permainan yang bisa buat kalian itu semangat fokus pada pelajaran hari ini. Nah, untuk permainannya teman-teman anak-anak bisa berdiri dulu. Ini di depan kalian bikin satu baris. Nah, oke, mantap. Oke, jadi gamenya ketika ibu bilang angka 1, kalian tepuk pundak sebelah kanan teman kalian sambil bilang, oi, gitu ya. Jangan kecil dong, kasihan temennya. Sakit habis dia ya. Jadi kalau bilang 1, oi. Nah, jangan keras-keras, kasihan temennya. Tenang aja, nanti baru lihat. Ketika bilang angka 1, oi. Oke, yang semangat 1, oi. Jangan keras-keras, kasihan ya. Sudah muncul dengan tanda. Ya udah apa? Biar semangat ngomong. Kalau ibu bilang angka 2, kalian gerakannya asik-asik gitu ya. Coba 2. Oke, mantap. Kita lanjut yang angka 3. Kalau ibu bilang angka 3, teman-teman bisa pegang teman kalian sebelah kanan sambil bilang ya, gitu ya. Kanan terus bu, saya nggak ada. Oh, oke, boleh kiri ya. Kiri ya. Pokoknya kalau satu kanan yang udah kiri. Coba ibu tes 3. Ada paham belum? Oke. Coba ibu tes 1. 1. 2. Asik-asik. Oh, lupa nih. Oke, ulang lagi sampai paham. 1. 1. 2. Asik-asik. 2. Asik-asik. 3. Ya.
bahan dari teks negosiasi. Coba Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat apa sih pengertian dari teks negosiasi? Boleh mengatakan? Coba masih pada ingat nggak sih? Oke, pengertian teks negosiasi apa ya? Ya, teks negosiasi itu menurut pemahaman saya dari teman yang lalu adalah sebuah teks yang di dalamnya itu berisi kesepakatan. Jadi teks ini itu tujuannya untuk memberikan kesepakatan antara kedua pihak, biasanya antara jual dan beli. Kasih tepuk tangan dulu ulangan. Nah, kebetulan yang sangat bagus sekali, sangat tepat ya. Jadi teks negosiasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan antara kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli biasanya. Tapi tak hanya penjual dan pembeli, antara kalian dengan orang tua itu juga bisa. Jadi ada dua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Nah, setelah itu kita akan lanjut di materi selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijawab tuh apa itu teks negosiasi. Nah, selanjutnya materi pada hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari teks negosiasi. Di sini sudah ada 3 bentuk dari teks negosiasi. Yang pertama itu berbentuk dialog. Dialog itu apa sih? Ada yang tahu? Dialog itu percakapan. Oke, mantap banget sih Kristina ini. Aktif banget ya dari tadi, jawab terus nih. Yang lain harus lebih aktif, harus lebih semangat lagi. Oke, jadi bentuk yang pertama itu berbentuk dialog. Dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih. Jadi untuk teks negosiasi yang berbentuk dialog itu secara langsung ya, bukan dalam teks. Jadi misal percakapan antara ibu dengan Kristina itu dialog secara langsung. Nah, yang kedua itu berbentuk teks narasi. Jadi berbentuk teks narasi itu gabungan antara dialog dengan teks narasi. Jadi dialognya itu dimasukkan ke dalam sebuah teks. Jadi dalam teks itu ada dialog antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Nah, yang ketiga itu berbentuk surat. Nah, berbentuk surat itu biasanya berbentuk surat penawaran. Jadi misalnya Kristina ingin menawarkan jasa kepada Adel misalnya. Surat tuh, jadi surat terus diajukan ditawarkan kepada Adel. Dari bentuk-bentuk dialog, bentuk-bentuk teks negosiasi ini ada pertanyaan? Atau sudah paham? Ketiga, dialog itu secara langsung. Yang kedua, teks narasi gabungan teks itu dalam sebuah teks narasi. Yang ketiga itu berbentuk surat. Baik, sepertinya itu akan paham ya kalian semua. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini tahu nggak ini berbentuk apa? Dialog atau narasi? Ayo, baik, Ibu kuatkan lagi bahwa ini merupakan contoh dari teks narasi. Kan narasi tadi gabungan antara dialog di dalam sebuah teks. Dan ini dialognya dalam teks, berarti teks narasi. Nah, jadi ini merupakan contoh dari teks negosiasi yang berbentuk narasi. Jadi di dalamnya itu ada dialog-dialog antara Lisna dan Aldi. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini tahu nggak berbentuk apa? Surat apa?
kan? Berarti kan tadi teks negosiasi yang diberi Bapak langsung tidak diturunkan di dalam Ya, betul. Nah, jadi dalam itu kan secara langsung antara pihak satu dengan pihak lain langsung di apa ya namanya? Pas gitu. Jadi kita menggunakan langsung gitu. Jadi kalau dalam bentuk teks itu teks narasi. Di dalamnya ada dialog dan narasinya di dalam teks tersebut. Ya, cukup. Yang lain lagi? Baik, cukup ya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi. Di sini sudah ada yang tahu apa itu apa saja struktur dari teks negosiasi? Belum ya? Baik, kita langsung spill. Nah, jadi struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Jadi, yang pertama itu adalah orientasi. Nah, bagian orientasi itu biasanya itu bagian pembuka gitu ya. Nah, orientasi itu biasanya dimulai dengan salam dan juga perkenalan. Ada yang tahu contohnya? Ya, Bu, boleh. Nah, aktif. Contohnya pembeli di pasar dan menjual sayur, Bu. Itu yang belinya ini bilang, terus Pak, ya, ya deh, woi, tangan belakang. Tepat sekali jawabannya mengenai contoh dari orientasi atau salam membuka. Jadi itu biasanya sapa-sapaan gitu kan antara pihak satu dengan yang lainnya. Bisa juga antara kalian dengan orang tua kalian. Biasanya kalau ada maunya tuh, kalian pasti akan basa-basi. Ibunya di dapur lagi masak gitu kan. Ada ibu lagi ngapain? Mau dibantuin nggak? Iya kan, iyalah pasti sering kan kayak gitu. Terus ibunya ini lagi ini gitu kan. Itu biasanya masuknya ke bagian orientasi. Gak mungkin dong kita mau ada maunya, terus kadang ada to the point, itu juga ada sih. Tapi biasanya rata-rata itu bahasa basi dulu lah biar tujuan kalian itu tercapai 100% gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengajuan. Bagian pengajuan ini kita itu menjelaskan masalah atau isu yang perlu diatasi dalam negosiasi. Jadi di bagian pengajuan itu kalian menjelaskan kenapa sih kalian ingin persetujuan sesuatu dengan orang lain. Misalnya kalian minta dibeliin buku baru. Jadi kan udah bahasa mau dibantuin nggak gitu kan. Terus ya boleh. Ya, pasti ibunya lama-lama kayak gini. Apa ya kok ada maunya nih pasti kayak gitu kan. Nah, terus kalian bilang bu di toko yang itu ada buku yang bagus banget ya gitu kan. Saya ingin baca banget gitu. Nah, jadi itu adalah bagian pengajuan. Nah, setelah pengajuan pasti ada penawaran. Nah, di bagian penawaran ini itu biasanya menyampaikan tawaran awal atau solusi terkait masalah. Nah, jadi setelah kalian bilang, "Oh, di sana tadi ada buku yang bagus banget, pengen baca," gitu kan. Terus pasti ibu kalian bertanya tuh, "Gimana? Di toko A," gitu kan. Terus emang kenapa sih pengen baca? Ibu kan belum pernah baca, gitu kan. Terus kata ibunya, "Tapi harganya mahal," gitu kan. Saya pasti akan nawar. Tapi bu, itu tuh ilmunya sangat luar biasa banget. Saya pasti akan lebih semangat untuk belajar. Nah, itu kan udah ada penawar tuh. Yang bilang, "Gak usah kan harganya mahal, tapi kalian ilmunya lebih bermanfaat." Nah, setelah itu mungkin ya ini bisa gagal ataupun bisa berhasil ya, bergantung pada pihak yang kita tawarkan. Misal setelah tadi kalian berusaha untuk menawar, ayo bu beli gitu kan, terus ibunya akhirnya berpikir tuh kalau harganya mahal tapi ilmunya lebih bermanfaat, kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi di bagian persetujuan ini si ibunya itu bisa iya, bisa juga tidak. Nah, karena waktu itu si misal Sahara tuh udah bilang bu itu umurnya bagus banget, pengen banget baca gitu. Nah, terus akhirnya ibunya gagal daripada uangnya membeli yang lain, beli buku buat nambah ilmu. Nah, akhirnya ibunya niatin
Di sini sudah ada tuh ada bagian orientasi, pengajuan, bisa selanjutnya ada penawaran dan persetujuan. Di bagian orientasi ada yang ingin membaca. Yuk dipraktikkan dulu. Mungkin tadi kan saya sama sudah, sekarang di sini sama ada. Yang bagian orientasi saja ya. Boleh. Kemudian silakan duduk. Ada bisa saya baca mas? Beda. Nah, coba sampai di situ. Nah, sampai di situ itu merupakan bagian orientasi. Si Kristina tadi menyapa si Ade. Selamat datang, silakan duduk. Itu kan ucapan sapaan gitu kan, baru datang gitu. Selamat datang, silakan duduk. Terus si Ade jawab, terima kasih. Terus ada yang bisa saya bantu gitu kan, sebagai keduanya. Nah, lanjut lagi di bagian pengajuan. Dan di bagian pengajuan ini si pembeli itu udah mulai kayak nanya-nanya gitu, nanya-nanya kayak ini beli handphone. Nah, mungkin bisa dibaca lagi, kita nanya. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu di bagian penawaran. Nah, di sini dimulai tuh penawaran antara Abel dan Justina. Udah dilanjut lagi. Harganya berapa mas? Kalau ini harganya 2 juta. Kebetulan sih lagi ada promosi untuk merek Samsung, ada spesial diskon 5%, jadi harganya tinggal 1.900.000. Jadi bisa turun lagi kak, sama 1.700.000 gimana kak? Baik lagi lah mbak. Saya kan banyak 20.000 gimana? Tetap tidak bisa mbak, gini saja. Saya kasih 1.800.000 itu sudah cukup banyak. Jadi tambah lagi diskonnya, sama nanti kalau ditambah terus bos saya kan. Ini bukan punya saya, kalau punya saya sih saya bisa kasih mas Bima. Oke, terima kasih. Nah, di situ ada penawar yang cukup apa ya, cukup panas di antara penjual dan pembeli. Kayak si penjualnya bilang tuh ada jadi 1.900.000, terus si ada mau lagi jadi 1.700.000, katanya suruh nambahin lagi, udah tambahin 50, gitu kan. Pokoknya di situ tawar menawar sampai nanti pada akhirnya ada kesepakatan antara Adel dan juga Rizky. Lanjut lagi yang terakhir. Saya setuju 1.800.000. Saya buatkan pertanyaan dulu ya Pak. Kita tanyakan silakan tentang di sini. Ini juga ada resmi. Jadi kalau ada masalah dengan namanya boleh. Ya ini uangnya kasih yang mana saja ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi dari teks ini teman-teman bisa memahami bahwa ada bagian orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan di bagian persetujuan ini kedua belah pihak itu sama-sama sudah setuju, sudah sepakat antara penjual dan pembeli disepakati dengan harga handphone itu 1.800.000. Oke. Selanjutnya, pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita sedikit refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Coba ibu tanya siapa yang masih ingat bentuk-bentuk dari teks negosiasi? Boleh. Dulu nih, dulu nanti mau kalah sama di sini. Yang pertama bentuknya dialog, kedua ya. Oke, terus terima kasih buat saudara yang sudah jawab. Masih ingat kata dia untuk dari teks negosiasi. Tadi dia yang pertama dialog, yang kedua narasi, yang ketiga ada surat penawaran. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi sudah sebetulnya ada 4. Siapa yang masih ingat? Salah lagi. Rahma dulu lah. Sudah tahu aktif gitu. Baik Bu, untuk struktur dari teks negosiasi sendiri itu ada 4. Yang pertama orientasi. Lagi malu Mbak udah 28 menit. Yang pertama orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, dan yang keempat persetujuan. Di rumah bersama hari ini strukturnya ada 4, yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Baiklah, kita
ada sedikit evaluasi. Kita nanti akan main quiz, tapi sebelum quiz biar kalian fokus kita main games lagi. Mau nggak main games lagi? Mau. Boleh Sarah sama Beno maju ke depan. Biar nggak bingung ngitungnya. Karena mau ada hitungan kita masih biasa biar harus mau. Karena ini akan melatih kefokusan kalian. Baiklah, jadi permainannya gua akan menunjukkan ini ya. Tapi misalnya gua akan lebih dari sini, itu namanya game kelipatan 3. Nanti pas di angka 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, kalian harus bilang go, bukan angka. Di 1, 2, go. 4, 5, go. Itu kan akan melatih kefokusan kalian. Kita coba dulu dari Adel. 1, 2, 3, 4, 5, go. Oke, masih fokus, masih fokus. Oke, kalian tapi kurang cepat kurang. Pokoknya aku balik lagi ke sini. Kita mulai dari Sarah. 1, 2, 3. Oh iya, 4. Oke, kita biar fokus lagi. Mulai dari Rama. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. Kalian keren banget sih, masih fokus walaupun sudah di hampir ujung pelajaran hari ini. Baik, karena kalian sudah fokus semua, kali ini kita akan main kuis. Kalian hari ini pada bawa boleh kan? Oke, langsung kita akan main kuis. Ada kuota bu? Waduh, nggak ada kuota ya. Baik, itu ini maksudnya. Jangan gue nanti dia dapat daftar. Aduh, mobilnya daftar. Sabar ya bu. Ya, oke. Dimulai dulu. Mana nih belum ada yang masuk. Kabut. Bukan krisis ya, beda-beda. Ini aku. Bu yang mana bu? Yang mana? Ini ya. Oke bu. Wajibnya bu. Ya, ini udah pakai aku juga kali. Oh, sekarang main ya. Pertanyaan duluan, tapi yang bisa menjawab pertanyaan padahal saya nggak bisa masuk. Ini aku jadi ada tuh dia mau masuk, Rahma yang kedua. Ya udah, biar nggak putar nanti ya. Siap bu. Yuk bisa nih. Ayo dong. Sama 3.000. Ini udah. Nama pena ya. Belum dah. Mama ya. Ada buat ada yang belum masuk. Boleh. Oke,
pengajuan atau penawaran. Wih, benar semua. Keren. Tapi ini masak kesepakatan kalian. Kita lanjut nomor 2. Bentuk-bentuk teks negosiasi. Dia dari dialog, narasi, atau surat. Harus dipakai suruh jemput. Si kalah sama. Oke, siap ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Sambatan antara kedua pihak dari teks, negosiasi atau argumentasi. Harus kamu jawab. Dan cepat itu yang banyak dari itu. Bonus ya buat nomor 3 ini. Kita lanjut. Ini kalian sudah. Negosiasi merupakan teks yang menjelaskan biasanya benar atau salah. Aduh, koneksi ibu yang buruk ini. Tapi di sini keren semua. Belum cepat kecepatan apa segala dengan Sahara ada juga. Besok pakai dengan yang kuat. Ya, berarti 3 Oke, pertanyaan yang terakhir. Ayo cepat-cepat nih. Smith. Teks negosiasi terdiri dari 4 struktur. Benar atau salah? Benar dong. Benar semua. Mari kita lihat siapa yang menjadi juara. Tiga, siapa yang jadi ketiga? Satu. Oke, karena Kristina hari ini jadi juara 1, tapi ibu harap selanjutnya kalian bakal jadi juara-juara di pertemuan yang selanjutnya. Saya bakal ngadain quiz terus. Sebagai anak-anak ada sini buat Kristina. Terima kasih Bu. Harus lebih semangat kalahin Kristina. Kristina tapi jangan mau kalah juga. Siap. Baik, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa? Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak hari ini atas pembelajaran yang luar biasa. Semangat sekali hari ini, seru, dan semoga selanjutnya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Natalia dengan NPM 2113 nomor 41060 sebagai observer lisan yang akan menilai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dari Saudari Nurida Putri. Sesuai dengan indikator penilaian membuka pada poin pertama, Saudari Nurida Putri sudah baik dalam mempraktikkan keterampilan tersebut.
Kemudian disarankan untuk lebih memvariasikan posisi guru di depan, di tengah maupun di belakang. Dengan media PowerPoint dan gambar, ditambah kegiatan demonstrasi bercerita dan diskusi, guru sudah dapat menarik perhatian siswa sehingga menciptakan pola interaksi guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Pada indikator penilaian di poin kedua, guru belum memanfaatkan motivasi belajar dengan ide yang bertentangan. Poin ketiga mengenai pemberian acuan, dinilai sudah baik, apalagi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Kemudian di poin terakhir, berkaitan dengan apersepsi, guru sudah dapat membuat kaitan tentang materi yang relevan, penjelasan konsep, dan membandingkan pengalaman siswa. Keterampilan menutup pembelajaran, guru belum memenuhi indikator penilaian pertama tentang peninjauan kembali dengan rangkuman atau ringkasan. Tetapi di bagian evaluasi sudah baik karena menggunakan media yang menarik untuk soal tertulis dan ekspresi pendapat secara lisan.